tiba ang Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linde Etivalosi Sastiantari dengan NIM 2411001 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menjawab soal Aswaja 1 dengan dosennya Bapak Mastardudin Ahmad MHum. Di sini saya akan menjawab dua soal, yaitu soal nomor 2 dan soal nomor 3. Soal nomor 2, apakah yang dimaksud dengan tarekot? Dan soal nomor 3, dalam tarekot terdapat murid dan metode atau manhaj. Jelaskan syarat-syarat mursyid. Soal nomor 2 itu jawabannya berada di halaman 135. Thariqah terambil dari kata toroka yang secara bahasa bermakna mengetuk. Pada awalnya, thariqah sering didefinisikan sebagai seluruh jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangannya. Seiring berjalannya waktu, thariqah didefinisikan sebagai kumpulan para salik yang dinisbatkan kepada salah satu syaikh tertentu dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan khusus dalam bermujahadah. Mereka berkumpul di dalam zawiyah, rubat, dan khanikoh, atau mereka berkumpul secara teratur dalam momen-momen khusus. Mereka mendirikan majelis ilmu dan zikir dengan teratur. Sejarah masuknya thariqah ke Indonesia. Masuknya Islam ke Nusantara diyakini bersamaan dengan masuknya thariqah. Para sejarawan berpendapat bahwa corak sufistik adalah salah satu hal yang membuat penduduk Nusantara tertarik pada Islam karena tradisi Hindu dan Buddha yang kaya dimensi metafisik dan spiritualitas dianggap lebih dekat dan mudah beradaptasi dengan tradisi tarekat yang dibawa para wali. Proses Islamisasi di Indonesia berbeda dengan di India yang cenderung melalui penaklukan dan tekanan. Pengaruh tarekat dalam Islamisasi didukung oleh temuan sejarah bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, namun baru menjadi agama masyarakat Nusantara pada penghujung abad ke-14 atau awal abad ke-15. Seiring dengan kemasaan perkembangan tasawuf akhlaki yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran tarekat di Timur Tengah. Fase ini dimulai sejak Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang merumuskan konsep tasawuf modern yang memadukan keseimbangan unsur akhlak, syariat, dan filsafat. Kemudian muncul pusat-pusat pengajaran tasawuf yang dipimpin oleh para sufi terkemuka seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Najmuddin Kubro, Syekh Abu Al-Hasan Ali Asyadzili, Ahmad Arfaiyah, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, dan Syekh Abdullah Asyatari. Tarekat inilah kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Nusantara melalui para penyebar agama Islam. Puncaknya terjadi pada abad ke-17 sampai 18 bersamaan dengan orang-orang Jawa yang naik haji. Hingga saat ini diperkirakan ada kurang lebih 44 tarekat yang telah ada dan tersebar di seluruh Indonesia.
3, jelaskan syarat-syarat mursyid. Itu berada di halaman 138. Wajib bagi para murid mengetahui bahwa mursyid itu benar-benar bersambung sanadnya hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disebabkan ia bisa mendapatkan luapan madad dari Rasulullah, akan sampai kepadanya hanya melalui mursyid yang mempunyai sanad yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebagian di antara syarat-syarat mursyid adalah: yang pertama, menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan murid, seperti ilmu fikih dan akidah, sekadar bisa menghilangkan syubhat yang ada pada murid, sehingga ia bisa mencukupkan bertanya kepada gurunya, bukan bertanya kepada orang lain. Yang kedua, mengetahui hati-hati yang sempurna, adabnya, bahaya nafsu dan penyakit-penyakitnya, dan cara menjaga kesucian hati. Yang ketiga, mempunyai sifat belas kasih terhadap kaum muslimin, terutama para murid-muridnya. Yang keempat, menutup aib-aib muridnya yang ia ketahui. Yang nomor 5, menjaga diri dari mengambil manfaat pribadi dari harta muridnya. Yang ketujuh, melakukan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang, agar perkataan bisa sampai ke hati pendengarnya. Yang kedelapan, tidak bermujalasah bersama mereka kecuali sekadar hajat. Yang kedelapan, perkataan bersih dari campuran nafsu. Yang kesembilan, tidak terlalu mementingkan hak dirinya seperti hak untuk dihormati atau dimuliakan. Seperti itulah syarat-syarat mursyid. Ada 9.